Selamat datang di channel. Jangan subscribe ya guys, kalian tidak ketinggalan video terbaru dari aku ya guys, dari channel. Belajar dan bermain bersama channel. Teman-teman, aku mau baca buku tentang binatang yang harus dilindungi. Tolong bacakan ya, Ma. Buku Binatang yang Harus Dilindungi di Hutan Tropis, Laut dan Samudra Kepulauan oleh Bernard de Water. Terbitan 3 serangkai. Mandril. Ya, betul, mandril. Mandril kera berwarna. Siapapun yang pernah melihat mandril pasti tak akan dapat melupakan raut muka spektakuler primata yang kukuh dan tegap ini. Moncongnya berwarna merah menyala dan biru. Lehernya kuning kemerahan atau oranye. Warna-warna ini terutama menghiasi mandril dewasa berjenis kelamin jantan. Hingga saat ini, tak satupun ilmuwan yang mampu menerangkan kegunaan dari warna-warna tersebut. Drill, keluarga terdekat mandril yang hidup di daerah yang sama, memiliki warna yang lebih sedikit. Mandril tampak seperti yakis atau sejenis monyet. Namun berbeda dengan yakis yang hidup di sabana. Mandril adalah primata hutan. Wilayah penyebarannya meliputi Kamerun, Gabon, dan Kongo Brazzaville. Mandril menghabiskan waktunya di atas tanah, walaupun ia dapat memanjat pohon dengan mudah. Jika sekelompok mandril berjalan, seekor mandril pengintai akan mengikuti sambil berjaga dari ketinggian dahan agar dapat mengetahui datangnya predator. Mandril melewatkan malam dengan berdiam di pohon. Makanan pokoknya adalah tumbuhan, kadang diselingi dengan serangga atau binatang kecil. Mandril berjalan dengan tangan dan kakinya, tetapi hanya di atas jari-jarinya. Ia tidak pernah menampakkan telapak tangan dan telapak kakinya. Mandril dilindungi di seluruh negara dan dilarang memperdagangkannya. Gorila dataran rendah. Gorila dataran rendah adalah keluarga paling dekat dari gorila pegunungan. Primata besar ini tersebar di dalam hutan tropis dari Afrika Tengah, Kamerun, Gabon, hingga Kongo. Gorila hidup dalam keluarga kecil beranggotakan 10-15 individu dan suka menjelajahi hutan untuk mencari makanan. Gorila lebih banyak beraktivitas di tanah dan hanya sesekali memanjat pohon. Sarang gorila dibangun setiap malam di atas tanah. Di sarang ini, ia hanya melewatkan malam dengan beristirahat dan tidur. Wow, gorila pegunungan. Gorila pegunungan adalah jenis terbesar, terkuat, dan paling mengesankan di antara primata lainnya. Tidak mengherankan jika kaum kulit putih yang pertama kali datang dan melihat makhluk dari gunung di Afrika Tengah ini merasa sangat ketakutan. Padahal gorila memiliki karakter yang sangat bertolak belakang dengan penampilannya. Ia adalah binatang yang tenang dan hanya ingin dibiarkan hidup tanpa gangguan. Selanjutnya ada simpanse. Tidak diragukan lagi, simpanse adalah keluarga primata yang paling terkenal. Padahal perilakunya di dalam hutan sangat berbeda dengan tingkah lucu yang ditampilkannya dalam sirkus. Simpanse hidup dalam kelompok keluarga beranggotakan sampai puluhan individu.
Simpanse dapat ditemukan terutama dalam hutan tropis besar. Meskipun beberapa spesies tertentu mampu beradaptasi dalam hutan kering dan hutan tepi air. Simpanse lebih suka bergerak di pepohonan untuk mencari makanan yang berupa buah-buahan dan daun-daunan, tetapi juga tidak segan untuk turun ke tanah, misalnya untuk berpindah dari salah satu sudut wilayahnya ke sudut yang lain. Bonobo. Bonobo, simpanse yang terlupakan. Jika simpanse sangat termasyhur, tidak demikian halnya dengan keluarga terdekatnya, bonobo, yang namanya nyaris tak dikenal. Keberadaan spesies terdekat simpanse ini baru terungkap pertama kali pada tahun 1929. Berkat ditemukannya bangkai yang diawetkan dalam museum di Belgia. Binatang ini sering dijuluki sebagai simpanse kerdil. Ukuran tubuhnya hampir mirip dengan simpanse, tetapi lebih kurus dan anggota tubuhnya lebih langsing. Bonobo adalah keluarga terdekat manusia. Lebih dari 98% gen bonobo sama dengan gen manusia. Okapi. Okapi adalah mamalia besar paling menakjubkan di Afrika. Kepalanya mengingatkan kita pada kuda, lehernya mirip jerapah, dan kaki-kaki belakangnya bergaris-garis seperti zebra. Pada mulanya, para ilmuwan yakin bahwa okapi adalah keluarga paling dekat dari kuda. Namun, kemudian diyakini bahwa okapi adalah keluarga jerapah. Karena ia makan daun-daun di pohon dengan lidahnya yang terjulur panjang. Juga seperti jerapah, okapi jantan memiliki 2 tanduk pendek terselubung di dahinya. Konon, okapi adalah satu-satunya mamalia yang dapat menjilat telinganya sendiri karena lidahnya yang sangat panjang. Atau kera laba-laba. Ya betul, atele atau kera laba-laba. Atele juga sering disebut dengan kera laba-laba. Terdapat 9 subspesies dari primata ini yang tersebar di seluruh wilayah berhutan di Amerika Tengah dan Amerika Selatan. Spesies lainnya, kera berbulu wol adalah keluarga paling dekat dari atele. Atele adalah binatang puncak pohon karena ia hampir tak pernah turun ke tanah. Makanan pokoknya adalah buah-buahan matang dari pohon-pohon tropis ditambah dengan biji-bijian. Atele hidup dalam kelompok dengan anggota hingga 30-an ekor dan biasanya dipimpin oleh seekor atele betina yang sudah tua. Dengan mudah, atele dapat mengenali jalur menuju pohon yang buahnya telah masak, seolah ia telah merekam peta wilayahnya di dalam otak. Tentu saja ini cukup mencengangkan karena atele dianggap primitif oleh para ahli. Iguana laut adalah spesies iguana yang hanya ditemukan di Kepulauan Galapagos, Ekuador. Di antara kadal modern, iguana laut adalah reptil laut yang memiliki kemampuan menyelam untuk mencari makan. Makanan utamanya adalah ganggang laut yang berada di dasar batu.